جعلنا من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Baik, Bu Haji, saudara-saudaranya Bu Haji, saudara Pak Haji ya, Uni dan santri-santri Sakinah, rumah tahfiz yang bersanad. Ya, nggak punya sanad, ntar kita kasih sanad aja kalau mau. Ya, insya Allah kita sore ini Jumat akan membedah surat Al-Hajj mengenai cara kerja setan, ayat 52, 53, ya. Nanti ujungnya ada di 54. Ya, boleh disebut ma'rifat syaitan lah ya. Bagaimana kinerja syaitan? Jadi yang terkena godaan syaitan itu tidak hanya kita, tapi para rasul pun kena. Itu kena semua. Jadi kita sedang mencoba melihat kayak gimana sih sebenarnya setan tuh kalau kerja ya. Jadi mereka juga ada kerjanya, ada SK-nya, ada direkturnya, ada jenderalnya. Ya, mereka seperti tentara sebenarnya. Ada raja, ada panglima, ada pangkat-pangkat begitulah ya. Tapi sebelumnya mari supaya Allah bimbing pikiran kita baca surat Al-Fatihah. Ya, kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus min qablika, dari sebelummu atau pada masa sebelummu, min rasulin, di antara nabiyyin. Nah, jadi dibedakan rasul dan nabi. Rasul, jadi ada rasul itu jumlahnya berapa? 313. Ada jumlah rasul 313. Nah, ini dihafalin ya. Ada jumlah para nabi 124.000. Itu berdasarkan hadis Al-Bazzar, hadis Hakim, hadis imam-imam yang lain ya, Tabrani, Dailami, disimpulkan kira-kira begitu. Illa, nah, sebelumnya kita menerjemahkan illa, apa beda rasul dan nabi? Nah, ini banyak yang keliru menerjemahkan antara rasul dan nabi. Beberapa orang menerjemahkan rasul itu wajib berdakwah, nabi tidak. Itu terjemahan keliru. Tidak benar. Perbedaan nabi dan rasul adalah satu diwajibkan dakwah, satu tidak, bukan. Rasul itu yang dapat risalah syariat. Berarti dia punya hukum sendiri. Kalau nabi yang dapat wahyu, ilmu, wahyu itu ilmu, belum tentu berisikan syariat. Itu nabi. Jadi rasul artinya al-mursal, orang yang diutus membawa tugas risalah. Apa isi risalah? Hukum-hukum Allah. Berarti minimal 313 rasul, ada 313 orang yang dapat otoritas membawa hukum. Ada dengan nabi, nabi itu yang dapat ilmu dari Allah. Dapat ilmu dari Allah, belum tentu ilmunya tentang hukum baru. Bisa jadi hukum yang masih yang lama yang ada pada nabi. Jadi jumlahnya tadi berapa? Rasul 313 ya. 313 itu dari mana? Dari 124.000. Siapa nih? Nabi.
Banyak sekali ya. Tapi yang terpilih cuma berapa? 313. Ini kalau dibuat persentase berapanya para nabi, jumlah rasul itu? Dikit ya, dikit sekali. Karena umur umat dari Nabi Adam sampai sekarang itu mau genap 7.000. Jadi umur kita nih sama dari sampai Adam. Nabi Adam sekarang berapa nih? 43 ya. Aja dikurangin 7.000 kurang segini berapa? Kira-kira segitu. 7.000 kurang berarti 5.000-an ya. Sekitar 5.000-an tahun lalu Sayyidina Adam pernah ada di muka bumi. Dari 5.000 tahun itu Rasulnya cuma 313. Nabinya cuma 124.000. Dikit atau banyak? Dikit sekali. Tapi memang umat manusianya belum banyak. Ya. Ini kita bab Rasul Nabi dulu ya, belum nyampe ke marifat setannya. Pengantar dulu. Di antara nabi-nabi itu kita paling sering dengar nama Nabi Adam ya. Adam. Secara zuhur muncul nabi pertama Nabi Adam. Secara nur yang pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Adam, terus siapa di bawahnya? Idris. Sebenarnya sebelum Nabi Adam itu ada nabi, sebelum Nabi Idris itu ada nabi. Bukan sebelum Nabi Adam ya. Nabi Syith. Ada Nabi Syith. Nabi Syith ini tugasnya membawa ajaran Nabi Adam terus ngurusin jin. Jadi Nabi Syith ini hidup di zaman setan manusia masih hidup berdampingan. Jin itu masih berdampingan. Jadi Ustaz Ali itu bisa ngelihat setan tuh, jin lengkap tuh kita. Di zaman kalau hidup zaman Nabi Syith ya. Maka turunlah perintah ke Nabi Syith. Maka Nabi Syith ini masuk 313, tapi tidak masuk 25. Ada nggak di 25 Nabi Syith? Nabi Syith ini lahir waktu Nabi Adam sudah 400 tahun di muka bumi. Berarti Nabi Adam sudah punya keturunan banyak ya. Kalau 400, sahabat itu berapa generasi? Ada 3, ada 4. Berapa generasi kira-kira? Nabi Syith lahir sekitar tahun 400-an setelah Nabi Adam hidup di muka bumi. Kira-kira begitu. Nabi Syith punya tugas. Apa tugasnya? Untuk membatas antara jin dan manusia. Makanya sekarang ada yang bisa ngeliat jin nggak? Ada yang bisa lihat jin? Ada di belakang ada yang bisa lihat jin? Ada? Beneran? Itu bukan jin yang dilihat. Itu cuma energi yang kelihatan. Kita membayangin, oh jin begitu, hantu begitu, kebayang. Coba dibuktiin ya. Orang Eropa itu punya setannya, hantunya beda nggak sama kita? Beda ya. Karena mereka punya doktrin beda tentang yang menakutkan. Berarti wujudnya nggak kayak gitu. Wujudnya nggak seperti orang Cina gimana? Kalau orang Jepang gimana nih? Beda lagi. Oh, enggak. Ya, kalau kita kan pocong. Ya. Kenapa orang-orang kita sangat takut dengan sesuatu yang sifatnya sakral, itu kematian? Kok ada orang hidup, orang mati terus hidup gitu. Nabi Syith ini diperintahkan Allah mengelilingi bumi dan membacakan nama-namanya di situ, lalu hilanglah pandangan manusia ke jin, jin ke manusia, jin ke manusia, manusia tidak bisa melihat jin. Itu Nabi siapa yang berjasa?
Maka kalau kita jalan-jalan ke Jawa Barat, pelosok kayak Cirebon ya. Cirebon, mungkin Pamijahan, itu mereka kenal Nabi Syis tuh. Ada orang yang belum beragama Islam, tapi dia kenalnya cuma Nabi Syis. Ada di situ, di Cirebon tuh ada. Mereka bilang kami keturunan Nabi Syis, kami pengikut Nabi Syis. Itu ngomongnya. Kalau kita ke Badui, mereka kenalnya Nabi Adam. Ini beda ya. Nabi Syis memberikan doa-doa sesuai yang Allah perintahkan, bacakan ini maka tertutuplah. Jadi kita nggak bisa lihat. Maka kalau ada orang sekarang mengatakan ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim, yang mengatakan aku melihat jin, dia sudah berbohong dengan bohong yang luar biasa. Yang bisa itu terasa. Kita ganti chip dulu. Ada caranya. Harus mempunyai doa yang bisa membuka doanya Nabi Syis. Ada juga tuh ya semacam password. Jadi password itu sudah menjadi ilmu dari masa dahulu. Jadi kita di password, nggak bisa buka. Nah orang-orang yang diizinkan buka password itu baru bisa lihat sana. Nabi Muhammad dapat izin. Ya, nggak seru loh bisa ngeliat jin tuh, nggak seru. Maaf ya jin ya, nggak seru ngeliat kalian. Yang bahkan ngeliat malaikat aja nggak seru kok. Sesekali boleh. Sesekali nggak apa-apa kita ngeliat mereka, tapi jangan sering-sering. Jadi jangan berpikir tatamannawna ala liqa'i ma'al jin ya. Berangan-angan ketemu dengan jin, jangan, bahaya itu. Bisa gila-gila separuh ntar ya. Nah ini Nabi Syis, Idris, siapa lagi? Idris, ke bawahnya Nuh, bawahnya Ibrahim. Ibrahim kalau dalam bahasa lama disebut Abram, bahasa Aramaik. Dalam bahasa Suryani Aramaik disebut Abram. Mereka nggak bisa baca i. Terus dalam bahasa orang-orang Bani Israel, Ibriya atau Ibrani, manggilnya Abraham. Abraham. Dalam bahasa Sanskerta, Brahmana. Ya. Cocok logi bukan, itu memang perbedaan cara melafalkan teks. Jadi dia juga tuh semua. Apa kata Imam Tabari? Imam Tabari ini imam ahli hadis, ahli sejarah, ahli tafsir. Begitu juga Imam Ibnu Katsir. Ibrahim ini punya, yang kita tahu kan cuma 2 anak ya. Benar. 1 Ishak, yang gede dulu dong, yang tua. Ismail dulu. Ismail, terus Ishak. Gitu kan orang nulisnya. Terus boleh di atas. Mau jadi penghapus seperti Ibrahim yang ada di pengajian ini ya? Walah nggak bisa. Ternyata ini. Oh ya salam. Berarti emang nggak boleh dihapus nama Rasulullah. Oh siap, amin. Kelas bebas. Yang ketiga nih, ternyata nama anaknya lebih dari 3. Karena istrinya beliau pertama siapa? Sarah. Sarah itu umur 70-80 belum punya anak. Dia punya seorang budak perempuan hadiah dari Raja Mesir. Raja Mesir itu selesai ekspansi mengalahkan seorang raja. Putri rajanya dihadiahkan ke Nabi Ibrahim jadi budak. Jadi ini seorang putri. Namanya Hajar. Jadi Hajar itu bukan budak murni, dia seorang putri raja yang ditangkap. Nah, dijadiin. Dulu kan orang manusia itu apalagi perempuan, mohon maaf, dijadikan barang. Laki-laki juga jadi barang. Maka ada budak perempuan, ada budak laki-laki. Sekarang kita hidup sudah sangat enak. Cuma kita memperbudak diri sendiri, itu aja masalahnya. Jadi kalau uni sekolah itu sudah jauh dari perbudakan. Ya. Baik. Lalu beliau menikah lagi dengan seorang istri namanya
Qanturah. Siti Qanturah. Nanti Uni cari ya, ada nggak datanya? Tapi kalau saya menemukan banyak data, lebih dari 5 kitab. Namanya Qanturah, atau dalam teks lama disebut Qaturah. Gak usah, biarin aja deh. Ntar Nabi Adamnya marah deh. Qaturah atau Qanturah. Qanturah ini bukan orang Jazirah Arab, bukan Mesir. Dia dari Asia bagian kita. Entah Asia Tengah, entah Asia Timur, entah Asia Tenggara, itu nggak disebutkan di dalam teks. Cuma disebutkan anak-anaknya nyebar ke wilayah Asia Timur, Tenggara, Selatan. Nah, muka-mukanya kayak kita lah, ya. Kalau Dodo beda tuh, mukanya masih muka Bagistan ente. Tukang jual karpet katanya, bukan yang ngomong loh ya. Tapi kalau yang jalur Siti Qanturah mukanya kayak saya lah, kayak kita semua lah. Kebanyakan kita kan mukanya beda dengan muka orang Arab nggak? Beda. Kayak Bu Haji ini ada Cina-Cinanya ya kan? Jadi nggak boleh anti Cina. Jangan-jangan sah keturunan Cina. Nggak boleh juga keturunan Arab, benci Arab. Siapa tahu keturunan Arab. Nggak boleh juga anti dengan siapapun. Jangan-jangan dalam DNA kita ada mereka. Ya, dan 2 hal yang harus kita pahami, bahwa membenci sistem mereka bukan berarti benci rasnya. Bedakan itu, karena di Cina masih banyak Muslim, bahkan Muslimnya termasuk besar. Ya, jadi di dalam diri kita ada semua itu. Oke, berapa anaknya? Ada 6. 4 dari Siti Qanturah. Ada 4. Itu yang tercatat. Ada namanya Madian, Madin, Medan, apa gimana bacanya saya juga lupa cara bacanya. Jangan-jangan Medan cocok logi itu. cocok logi. Tapi yang dapat kita datanya kira-kira sampai di situ. Kira-kira datanya sampai di sana. Ya. Dan disebutkan bahwa hampir semua keturunan Nabi Ibrahim adalah nabi. Nah, dari 124.000 nabi yang tersebut dalam Al-Quran kan cuma 25. Terus nggak usah 124, 313 yang lainnya kemana? Maka besar kemungkinan itu dari keturunan yang Qanturah. Kenapa nggak disebut? Karena untuk mencontohkan zaman itu belum ada YouTube. Maka Allah mencontohkan dengan generasi yang sudah dihancurkan di masa lalu, rumahnya masih ada. Kayak di Yordan kan masih ada tempat tinggalnya tuh, di batu-batu yang diukir, di di jika Nabi mengatakan ingatlah Nabi Fulan kaumnya, dan itu bisa diakses semua. Wilayah yang mereka lalui itu adalah wilayah yang 25 para nabi ada di situ. Itu rahasianya, kenapa hanya 25 yang disebut. Ya. Jadi bukan kenapa-kenapa, bukan karena Al-Quran itu kurang, tapi Al-Quran itu justru pengen menyempurnakan dengan cara menyederhanakan. Sempurna bukan berarti tebal. Sempurna itu adalah sederhana. Ya. Sempurna itu ketika itu menjadi sederhana, gampang dipahami. Kita masuk ke lafaz ayatnya. Ini baru masuk di tadi cluenya sebenarnya di kata syis ya. Setan kan bisa jadi jin. Nah, maka kita singgung syis sedikit. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami utus sebelum kamu min rasulin wala nabiyyin. Rasul ataupun nabi illa kecuali idza Nah, apabila ia tamanna, Rasul atau Nabi itu berangan-angan. Tamanna artinya berangan. Jadi Nabi bisa berangan-angan nggak? Bisa. Ya. Alqas syaitanu fi umniyatihi. Alqa, maka syaitan
melempar sesuatu, bisikan, fi umniyati, ke dalam angan-angannya. Fayansakhullahu, lalu Allah menghilangkan ma yulqis syaitan, apa yang dilempar setan. Summa yuhkimullahu ayati, lalu Allah memastikan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha hakim, ya, maha pasti hukumnya. Ini terjemahannya kira-kira gitu. Maksud saya menyebutkan ini bahwa para nabi juga pernah diganggu oleh syaitan, tapi langsung Allah yang turun tangan. Gitu, ya. Jadi nabi juga pernah alqa asyaitan ilaihi, ya. Syaitan menggodanya. Di syaitan itu juga coba untuk melemparkan was-wasnya kepada nabi. Contoh, Nabi Muhammad awal sadar dapat wahyu, itu beliau masih meragukan, bukan meragukan ya, dikasih was-was. Maka Sayyidatuna Khadijah memperkuat beliau, mengatakan, wahai suamiku, engkau ini orang yang suka menjaga silaturahim. Kalau ada tamu engkau pasti sambut, memberi makan orang-orang yang susah, membantu orang yang lemah, sebutin semua kebaikannya. Maka tidak mungkin yang datang kepada kamu adalah syaitan. Gak tenang juga Nabi itu. Akhirnya dibawa kepada seorang pendeta, bukan pendeta juga ya. Dia seorang penulis Injil, tapi dalam bahasa Arab, namanya Waraqah bin Naufal. Tapi dia penyembah Allah, bukan penyembah Isa. Ya. Karena ada sekarang beberapa konten YouTuber mengatakan di Ka'bah itu ada gambar Yesus. Kalau ada emang kenapa? Jangankan Yesus, 313 berhala juga ada dulu. Lebih dari sekedar. Mungkin dulu ada berhala Yesus di situ. Gak ada masalah bagi kita. Kita nggak jembah dia. Ya. Mereka ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad terpengaruh oleh Yesus dan Nabi Muhammad mengadopsi ajaran Nasrani. Kalau ada kesamaan ajaran, bukan berarti ngadopsi. Perempuan Nasrani itu berjilbab. Apakah kita ngikut mereka atau kita dapat ayat? Pakai jilbab karena pakai ayat atau karena ngikut mereka? Kebetulan modelnya mirip, ya mungkin orang sana kali mirip. Orang kita kan beda lagi. Di sana itu model jilbab satu aja. Hitam, dan hitam lagi. 3. Kalau kita, ibu aja udah beda tuh ya. Udah beda lagi, ini beda lagi. Udah beda semua. Menutup aurat itu syariat. Model menutupnya itu tradisi. Jadi boleh beda ya. Jadi siapa yang langsung membersihkan Nabi dari syaitan? Langsung Allah. Kenapa? Karena di kolbunya para Nabi itu istananya Allah, kira-kira begitu. Maka Allah memberikan penjagaan kepada kolbu para Nabi. Jadi Nabi itu ada sisi kolbunya.
kuatnya lewat makannya udah halal, setan belum mau diem. Kita masuk lewat cara menyuap. Jangan sampai dia makan nyebut nama Allah. Jadi pertama kali yang setan lakukan apa? Supaya manusia makan dari yang haram. Enggak berhasil, buat mereka makan tidak nyebut nama Allah. Itu masuk tuh langsung tuh. Gimana? Hari ini makan minum nyebut nama Allah enggak? Saya minum dulu ya. Gini ya, Bu Haji ya. Oke. Jadi di tangan saya ada setan nggak? Ada. Di mata saya ada setan? Ada. Di telinga ada setan? Ada. Maka telinga senang dengerin gosip. Pasti tuh. Ya. Oh, Ustadz sama kita sama? Sama. Sama, mungkin kita lebih parah. Karena saya dapat fasilitas minum nih begini nih. Ya kan? Sedangkan yang dengerin belum minum-minum dari tadi. Siapa tahu dia, setan, lebih banyak masuk dari tadi kepada diri saya daripada yang mendengarkan. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau kita lupa minum, kita baca Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ya. Cuma kolbu yang Allah nggak izin. Kolbu itu dia tempatnya kecil tapi aksesnya luas. Seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas. Ya. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, hadisnya lemah tapi ulama kita membolehkan untuk dipakai. Ma wasi'ani ardi wala samai. Pandanganku tidak dapat ditampung oleh langit dan bumi. Tapi yang dapat menampung pandanganku, perhatianku cuma qalbu abdi al-mu'min. Qalbu hambaku. Maka Allah senang sekali sama manusia itu. Kalau dia punya qalbu. Dulu kita pernah zikir di sini Pak, di lantai berapa? Lantai atas. Masih diamalin kan Bu Haji ya? Ya, putus-putus ya. Rajin-rajin ngamalinnya Uni. Ba'da sholat 40 kali nafas, 40 kali ketukan, nyebut nama Allah. Itu cukup. Sehingga 5 waktu kita kemudian terisi kolbu itu nama Allah. Ya, rajin-rajin lagi ngamalin. Ya. Nanti kalau kita sering ngamalin itu kontak batin kita hidup. Bu Haji kepikiran saya tahu tuh. Dikasih tahu sama Allah karena zikir tadi yang bergetar. Cuma kadang-kadang karena kesibukan kita sebagai manusia, kita nggak sempat sapa-sapaan. Ya. Hampir setiap kali dari dulu zaman itu dulu, saya kepikiran sebentar, langsung biasanya WA Mas. Selalu begitu. Kontaknya selalu begitu. Tapi kadang-kadang ya kita punya kesibukan, punya kelemahan, kadang-kadang punya urusan lain, jadi kadang-kadang nggak sempat baca, nggak sempat balas. Tapi batinnya udah nyampe, jadi jangan suzon ya. Insya Allah kontaknya udah nyampe duluan ke kolbunya, WA-nya belakangan. Ya, sama yang sudah zikir itu, yang sudah ikut zikir. Jadi jangan bohong ke saya, jangan bohong kepada Allah, karena itu ilmu rohani, ilmu kolbu. Nah, kolbu kita kalau sudah diinstal nama Allah, itu Allah senang sekali, berarti ada cahaya. Jika kita memasukkan satu nama, berarti ada satu cahaya. Kalau masuk 40 nama, 40 cahaya. Kalau 1000 kali, 1000 energi. Jadi semakin rajin membaca nama Allah, Allah, Allah di kolbu, semakin terang kolbunya. Kita nggak butuh jimat, kita akan menjadi manusia yang pede. Ya. Kenapa kemudian ahli-ahli zikir itu dia punya kepercayaan luar biasa? Karena di kolbunya ada cahaya yang sangat terang. Ya, kira-kira begitu. Lanjut. Nah, bagaimana cara kerja lain? Kalau tadi kan para nabi dan rasul, sekarang manusia. Liyaj'ala ma yulqi syaitan
agar ia menjadikan apa yang dilempar oleh syaitan ke dalam diri manusia fitnatan, sebagai fitnah. Fitnah bahasa Arab artinya kekacauan, keraguan, was-was, gundah. Pernah gundah gak Uni? Berarti kena, harus disebut nama Allah lagi. Iya, itu gundahnya di sini masuknya kan. Kita mikir sesuatu kan masuknya lewat ini. Gelisah, udah kolbu lagi, ntar akan tenang. Makanya saya waktu disertasi tidak pernah bimbingan kecil, cuma bab 1. Bab berikutnya langsung di ACC, dibaca langsung di ACC oleh Pak Azim bin Azra. Jadi dicoret-coretnya cuma di bab 1 dan itu parah. Setelah itu kita tenang-tenang nulisnya, setenang mungkin. Saya ingat pola beliau nggak suka kesalahan ini. Pokoknya setiap halaman itu kita bisa baca 3 kali, 5 kali. Sampai tidak ada lagi yang beliau nggak suka, baru saya majuin. Lumayan lama, 4,5 tahun. Uni berapa tahun? Insya Allah ini mau masuk ke 3. Lebih cepat ya? 3,5, wah lebih keren tuh. Kalau saya kan lama. Karena nggak bisa konsen, nggak bisa fokus. Ya. Tapi prosesnya panjang karena beberapa orang kan dosen-dosen itu punya metode-metode sendiri. Nah, ketika kita galau, itu setan masuk tuh. Mundur, menang dia. Tapi kalau kita maju, kita yang menang. Oke? Jadi orang-orang yang pede itu adalah orang-orang yang terjebak oleh serangan oleh setan. Ya, orang nggak pede nih dengan dirinya. Itu dia kena tuh sebenarnya. Ya. Disebutkan di sini godaan syaitan itu melahirkan apa? Pertama, fitnatan. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan, kegundahan, kegalauan. Oke, gelisah, kelusuk-kelusuk, nggak jelas. Di mana terjadinya? Lillazina, bagi orang-orang yang fi qulubihim maradun. Jadi fitnah syaitan itu bisa bekerja kepada 2 jenis orang. 1, yang di kolbunya ada penyakit. Berarti istilah penyakit di dalam Al-Quran tidak hanya penyakit fisik, tapi juga ada penyakit kolbu. Penyakit kolbu silakan dibuka Al-Quran surat 2 mulai dari ayat 7 sampai 20. Itu panjang, nanti PR di rumah ya, baca sendiri di rumah. Itu penyakit-penyakit, jadi pola-pola penyakit syaitan. Di situ ada mereka mengatakan beriman di lidahnya tapi kalbunya tidak. Mereka menipu Allah, ya. Mau menipu orang beriman, menunjukkan kesolehan tapi batinnya kacau. Apalagi bisa matiin saya. Jika diajak melakukan kebaikan, mereka mengatakan apa? Oh, kami juga berbuat baik. Jadi nggak pernah nerima. Ini berarti udah kemasukan tuh penyakit kolbu. Nah, ciri-ciri kita nggak kemasukan penyakit kolbu, kita kalau diingetin orang kita bilang, oh terima kasih. Tapi kalau orang yang udah penyakit kolbu gimana? Oh, gue juga baik kok gitu. Ayo kita belajar zikrullah. Wah, emang tiap hari saya zikrullah. Berarti di kolbunya ada penyakit. Jika seorang guru ketemu murid begitu, dia harus sabar-sabar. Ya, Dok, matiin aja, Dok. Ini AC-nya udah, kipas anginnya udah keren. Ditanamin, Bu Haji, di bawah itu ditanamin apa kek yang bisa cepat naik. Ya, kan ada pohon yang melingkar gitu cepat tuh. Ya. Oh enggak, ada satu lagi tuh yang cepat kayak payung. Iya. Jadi bisa ngeredam suara juga dia. Lumayan, terus apa namanya, anginnya nggak kan itu anginnya macam-macam. Kalau dulu ada bambu ya, kemana bambunya? Oh gitu.
Kalau ada bambu kan keren tuh, gak usah takut ular, rajin-rajin aja bersihin. Oke, lanjut. Jadi kemana-mana nih. Ya. Jadi fitnah, syaitan datang ya, syaitan ini datang ke orang beriman. Apa yang dia masukkan? Fitnah. Fitnah itu bekerja pada orang yang di kolbunya ada penyakit. Satu, ada penyakit di sini. Jadi kolbu mana yang bekerja? Satu, kolbu yang marad. Apa arti marad? Yang kedua, wal qasiyati, dan kolbu yang keras, qasiyah. Qasiyah, kalau bahasa Melayunya kesat. Ya, udah bahasa Indonesia ya? Kesat. Kalau bahasa kampung saya ko itu nggak dirubah, kosi, tapi taknya dibacain tak, kose. Ya, bener Bu ya, di Kotokaci ya gitu Pak. Kotokaci al. Qasiyati qulubuhum. Jadi fitnah ini cuma bisa, jadi kekacauan yang dibuat oleh syaitan itu hanya bekerja pada kolbu yang berpenyakit dan keras. Ini dua hal yang beda nih. Penyakit itu ada di dalam. Apa penyakit kolbu? Coba dicatat. Satu, bukan syirik bahasa gaul. Syirik menyekutukan Allah. Dua, kibr, sombong. Saya nih duduk di atas terus merasa lebih alim, itu bahaya tuh. Berarti saya yang ngomong ini lagi kerasukan setan, kira-kira begitu. Jadi kerasukan setan tuh nggak mesti ngomong ngamuk seperti orang kesurupan, itu mah cemen itu. Kerasukan setan yang bahaya itu ketika kerasukan sifat sombong. Baru saya yang dokter di sini gitu kan, ntar lagi kan unik. Amal soleh. Amal soleh bisa bikin sombong, hati-hati. Ya. Ada nggak orang suka tahajud merasa sok suci? Ada nggak? Banyak. Ya. Ada nggak orang cuma beda partai sombong? Dia merasa aktivitas politik dia lebih soleh daripada yang lain. Adakah kelompok merasa lebih soleh, lebih suci dari kelompok yang lain? Karena amalnya. Tuh hati-hati tuh. Ya. Syam. Bisa mau nyanyi? Apalagi sebabnya. Jadi kalau sebabnya ilmu itu gampang sebenarnya benerinnya. Cukup dia ketemu orang yang lebih alim dari dia. Dan dia suka kepada orang alim itu, nanti beres itu. Tapi kalau amal, ini sulit. Orang yang merasa sombong karena amalnya, ini akan lebih sulit dibenerin daripada orang yang berilmu. Apalagi cuma beda coblosan. Keluarga Kotokaci gimana Pak kemarin? Rame nggak 2019?
Ada yang live nggak dari grup? Hah? Ada yang kesel-kesel nggak? Pasti. Itu hati-hati tuh mainan tuh. Walaupun kita dengan kesolehan bawa ayat-ayat Allah, hati-hati. Maka saya banyak bubarin grup, banyak keluar dari grup, banyak bubarin pengajian selama 2019. Sebabnya apa? Karena banyak yang merasa sok suci. Hisham, suaranya Hisham. Apalagi harta. Saya juga tuh punya kendaraan lebih, punya mobil lebih. Ada juga habis harta, wajah. Ya juga bisa, Pak. Ya. Nanti cara membilasnya gampang. Ini kita sebutin semua dulu ya. Apalagi kekuatan. Merasa lebih kuat. Apalagi, Pak? Apa yang kira-kira bikin kita sombong? Atribut ataupun gelar. Bedakan ilmu dengan gelar. Ada orang punya gelar doktor, tapi gak punya ilmu ya kayak saya inilah ya. Gelarnya banyak, tapi ilmunya dikit. Punya gelar, belagu, nantangin saya juga ada. Tapi kemarin gak datang. Kita udah gak mau urusan sama mereka lah, ya. Akhirnya buat framing di media, norak ya. Kita udah gak mau lagi. Yang menurut kita gak, ya suka buat fitnah lah, suka bikin kawan gitu. Kita nggak fitnah, dituduh fitnah sama dia, nggak ngerti babnya dalam dunia. Dianggap beda dengan Allah. Ini gawat orang begini. Itu bagian daripada jahilan yang terstruktur. Kan ada orang jahil serampangan. Ini jahilnya terstruktur, jadi susah benerinnya. Jadi saya kejahilan, jahil murakkab, jahil yang tersusun kejahilannya dengan dalil-dalil, hujah-hujah, padahal itu kejahilan. Itu beda marot dengan ini ya, beda antara penyakit kolbu dengan keras. Sudah mulai kebayang ya? Ketemu nggak ada orang dikasih tahu nggak mau berubah? Nah itu ini ya qasiyah. Di sekitar kita banyak kok, gak usah jauh-jauh. Banyak di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sendiri. Nah, jadi fitnah syaitan atau was-was syaitan, kekacauan syaitan bekerjanya kepada dua tipe kolbu. Pertama kolbu yang berpenyakit, yang kedua kolbu yang kesat, yang keras. Penyakit kolbu yang paling parah adalah sombong. Kalau orang sudah sombong, merasa dirinya sesuatu, lalu ada orang yang mirip dengan dia. Saya ini dokter nih, terus Uni mau jadi dokter.
Kalau saya merasa sombong, saya iri loh ini jadi dokter. Tapi kalau kita nggak ada kesombongan, nggak ada penyakit itu di dalam kolbu, malah kita senang. Alhamdulillah, dokter bertambah, tugasku berkurang. Gitu. Saya dai, guru, mu'alim, pengajar kitab. Kitab itu kan ada tema-temanya, akidah, fikih, hadis. Kalau saya orang yang di hatinya ada kesombongan, nanti muncul penyakit baru namanya hasad, iri. Saya ngajar ilmu hadis, terus ada doktor hadis, saya akan iri kepadanya. Kalau di dalam kolbu ada penyakit sombong yang pasti melahirkan hasad. Nanti kita cari kesalahan. Ada orang nanya, Ustadz, gimana menurut Ustadz kelompok NU, Ustadz si Anu? Nanti saya akan cari-cari kesalahan dia. Dia itu cuma dokter doang, ngaji mah enggak gitu. Ini cara untuk menjatuhkan orang. Dia cuma kuliah doang ke Timur Tengah, ngaji kagak, kan gitu kata orang di sini. Ada kan orang-orang ngomong gitu. Itu berarti di kolbunya ada sesuatu. Gak penting itu, yang penting pemahaman dia masuk gak? Mau dia ngaji di mana, mau dia tamatan mana, pemahamannya nyampe gak? Kalau saya kan cuma tamatan Ciputat, Bu Haji. Kalau dokter yang kayak Uni kan Jepang, ada lagi yang UI, ya kan? Ada yang di... Tapi itu gak penting sebenarnya. Yang penting itu hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Gitu. Jadi beberapa orang itu tidak percaya kalau tamatan dalam negeri itu bisa menguasai. Akhirnya beberapa teman-teman kita terkooptasi untuk meremehkan UIN, YIN. Dan itu sudah bertahun-tahun. Maka saya kemudian muncul untuk membalas itu kembali. Kalian nih sok-sok amat ya. Banyak di sini tamatan UIN, YIN itu jadi ulama. Dan ini framing luar biasa. Kalau berhasil orang menjatuhkan UIN, YIN, berarti nanti ulama yang muncul dari UIN, YIN gak didengar. Yang dimunculkan yang liberalnya, yang syiahnya, yang lurus-lurusnya gak dimunculin. Nanti yang lurus dituduh liberal gitu. Itu cara-cara mereka tuh. Itu di kolbunya berarti ada hasad. Gak terima kalau ada orang tamat dalam negeri bisa ngerti yang dia ambil di luar negeri. Itu banyak hari ini. Dan masalahnya dai, ustadz, mu'alim dan menyebut dirinya ulama. Ternyata hasad ulama asyaddu wa adarru minal awam. Hasadnya ulama lebih berbahaya daripada hasad orang biasa. Karena kalau ulama hasad bawa dalil, bawa Allah, bawa jamaah, bawa kelompok. Gitu. Nah ini bahaya. Jadi ada orang pulang-pulang bawa gelar, tapi kolbunya belum dibenerin. Apalagi kalau hasad. Habis hasad, iblis itu iri nggak dengan Adam? Iri, bener ya? Kalau dia nggak iri, dia nggak bakal seperti itu. Karena dia irilah, maka iblis tidak mau sujud kepada Adam. Maka yang pertama kali sombong, iblis. Yang pertama kali iri, iblis. Jika ada ustadz iri, itu ustadz iblisiyah. Jika ada ulama, mursyid, kiai, syekh iri, sombong, itu ustadz iblisiyah, kiai azaziliyah. Nama lain daripada iblis. Azazil. Hati itu ya. Maka kita minta ampun kepada Allah jika di kolbunya ada perasaan sombong, perasaan iri ya. Gak boleh itu. Tadi ada macam-macam sombong, berapa aja tadi sebabnya. Nanti apa sebabnya, obatnya itu kebalikannya. Sebabnya tadi pertama apa? Ilmu. Di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, apa lafaznya? Coba lihat. Ya.
Ngapain abang? Ya. Lah. Nanu sanakhruj. Oh, طيب. Tengah-tengahnya walladzina utul ilma darajat. Ketemu enggak? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah mengangkat dua jenis orang. Pertama yang percaya, yang kedua yang diberikan ilmu. Jadi yang diangkat Allah itu derajatnya yang diberi ilmu, bukan yang merasa berilmu. Jadi ilmu itu diberi, bukan merasa berilmu. Allah tidak pernah ngangkat orang yang merasa berilmu, orang bergelar enggak. Saya ngomong 1000 kali nih, aku doktor gitu. Jadi enggak? Jadi orang hebat enggak. Yang diangkat itu yang diberi ilmu. Tergantung semulia apa ilmunya, semulia itulah orangnya. Itu. Kalau mohon maaf, security menghormati tamu tergantung jenis mobil, benar nggak? Jujur ya, benar Pak ya? Saya dikira mahasiswa di kampus. Dibentak sama ininya, karena parkir. Iya, nggak percaya dia kalau kita dosen S3. Tapi nggak apa-apa ya. Saya di balik itu bersyukur. Oh, berarti aku nggak tua-tua amat. Tapi itu menyedihkan saat terjadi kita emosi. Tapi setelah terjadi kita senyum-senyum sendiri, Pak. Wah, berarti aku masih muda nih gitu. Kayak nyamar jadi mahasiswa S2 kayaknya masih bisa. Nyamar jadi jomblo masih bisa, Pak. Oke. Maka kalau ada orang merasa berilmu, lalu dia sombong dan ilmunya, cara terapinya sederhana. Tanya balik, ilmumu itu siapa yang ngasih? Nanti dia ketemu, oh guruku, gurumu dari mana? Guruku dari guruku, gurunya dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hebatnya kalau orang berguru, dia nggak akan sombong. Tapi kalau orang tidak berguru, baca sendiri, pasti muncul kesombongan. Karena dia nggak ngelihat kapan masuk ilmunya. Saya waktu baca kan ilmu masuk. Kita ketipu, dikira karena saya membaca, saya dapat ilmu. Bukan. Ilmu itu Allah yang ngasih. Kan banyak orang suka baca WA, dapat ilmu nggak? Enggak. Tapi karena dia nggak berguru, dia nggak melihat proses itu. Dia ngerasa proses dia membacalah yang membuat dia alim. Inilah sejarahnya kenapa orang otodidak tuh pada belagu dari dulu. Ya. Ahli hadis otodidak belagu. Ahli apa aja otodidak belagu. Sombongnya bukan main. Ya. Saya berbicara tentang diri saya sendiri karena saya dulu orang yang otodidaknya lama. Ya. Sekarang udah bersih belum dari sombong? Insya Allah lagi berusaha membersihkannya. Ya, dengan berguru, karena selalu berguru. Hatta al-yaum ma ziltu taliban. Sampai sekarang saya masih menjadi santri, masih ngaji kepada orang supaya menghantam kesombongan itu. Gitu. Jumatan aja saya jarang mau Jumatan sebenarnya, karena pengen jadi pendengar. Kebanyakan ngomong, kebanyakan jadi guru. Kapan jadi muridnya gitu? Kapan kita bakal dikata-katain orang? Melalui cara yang kita nggak perlu merasa tersinggung. Itu waktu lagi Jumatan kan enak. Tapi teman-teman itu udah bosen. Akhirnya baru mulai Assalamualaikum, mulai Bismikallahumma ahya wa amut. Itu kejadian ya. Dua orang ini yang begitu 11-12 nih. Ente tadi tidur kan? Ada tanya jawab. Tapi udah dapat kan poinnya? Dapat nggak poinnya? Dapat. Sudah ya. Itu ma'rifat setan paling ringan. Dari surah Al-Hajj ayat 52-53. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, Bu Haji? Uni kali nanya.
Ada yang mana? Oh ini, Oke. dari Tech MX. Masya Allah. Siap, siap. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sebetulnya pertanyaan saya nih tadi related sama yang ada di ujung-ujung tentang ilmu. Jadi saya belakangan ini belajar juga ada namanya Dunning-Kruger effect, Ustaz. Mungkin Ustaz pernah dengar Dunning-Kruger effect. Jadi itu efeknya sebenarnya kurva, kalau kita belajar semakin banyak yang kita pelajari itu sebenarnya kurva kita semakin menurun. Kita semakin merasa kita tuh sebetulnya bodoh gitu. Kita sebenarnya makin banyak nggak tahu. Mungkin ini yang related sama yang orang Indonesia bilang kalau padi semakin Oh, oke. makin merunduk. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa kok dengan kayak gitu, walaupun dengan ada penelitian ilmiah juga yang bilang kadang-kadang kalau kita semakin banyak belajar justru kita merasa semakin kurang ilmunya, tetap ada orang-orang yang merasa, hey, saya lebih baik karena saya tahu lebih banyak. Dan yang kedua adalah, apa pendapat Ustaz tentang orang-orang yang mungkin salah satu sebab sombong juga, adakah pengaruh orang-orang di sekitar yang bilang, hey, kamu hebat, kamu keren, kamu dokter, kamu jumlah follower gitu misalnya, dan itu juga bisakah menjadi salah satu penyebab dari sombong itu? Terima kasih Ustaz. Yuk, sama-sama Bu Dokter. Amin ya Allah. Undis doktor ya. Baik, pertama, kok ada orang tambah berilmu sekarang faktanya dia tambah sombong. Nah, ilmu itu dua, bagian di sini, bagian di sini. Ilmu yang mana yang dia dapat? Jika ilmunya taruhnya cuma di akal, di brain, pasti dia sombong. Tapi kalau ilmunya munculnya dari sini, bahannya sama nih, tapi satu dia dapat dengan ini, yang satu dia dapat dengan kolbu, yang satu dengan berdebat, yang satu dengan diskusi. Beda loh hasilnya. Yang debat nih main, diskusi itu kita dengerin orang kan. Oh, menurut pendapat Anda gimana? Kita nanya begitu, itu udah menghancurin ego yang luar biasa itu. Tapi kalau debat gimana? Oh, saya tidak sepakat dengan Anda. Ya, beda kan? Nanti dia keluarin dalil-dalilnya, padahal kita lagi ngambil hujah dia kan. Tapi kita nggak mau kalah dari dia. Bedanya pakai akal murni atau pakai kolbu. Kalau dia pakai kolbu, dia akan melihat ilmu itu bukan dari dia. Ilmu itu cuma dipercikkan ke dalam kolbunya. Nah, yang saya bicarakan sekarang itu cuma beberapa percikan itu. Ada orang baru hafal 30 juz sudah belagu amat. Padahal ngerti maknanya belum, hafal doang. Mau adu-adu kita pakai hafalan ya, Ustaz Ali Wafa aja yang maju, nggak usah saya. Sama saya ujian tafsir ntar, kita uji tafsir boleh, uji menerjemah, memaknai nggak apa-apa, pelan-pelan kita coba. Ya. Tapi kalau hafalan, kecerdasan memori beda dengan kecerdasan akal. Memori itu dia cuma menyimpan. Tidak ada analyze, tidak ada kritik, tidak ada pengembangan, nggak ada. Nah, kalau memori itu dia butuh cuma diulang, dan itu asik, mengulang-ulang. Tapi dapatkah orang ketika dia nggak usah nunggu tua, dia hafal terus dia hilang hafalannya, ada nggak? Tapi kalau ilmu analyze, kritik, dia nggak pernah hilang. Coba aja, kecuali stroke mutlak ya, bukan stroke separuh ringan enggak. Kalau udah pikun hilang, stroke aja masih bisa. Bahkan ada yang tambah cerdas kalau dia tahu polanya. Tapi kalau sudah pikun dia nggak masih stroke. Pikun itu apa? Dia tidak tahu lagi apa yang dulu dia tahu. Oh, itu gawat, itu bahaya. Ada doa supaya nggak pikun ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Terjemahannya boleh. Ya Allah, lindungi aku agar tidak dikembalikan kepada masa terlemah dan terhina pada umurku. Jadi walaupun kita tua, jangan pikun. Ya, gitu. Bedakan ya. Orang pikun hafal Quran hilang hafalannya. Hilang hafalannya. Baik.
Jadi kenapa ada orang-orang yang berilmu menurut ukuran kita, tapi dia sombong? Karena ilmu yang dia asah cuma ilmu pikiran. Pikiran itu mengkritik, menganalisa. Beberapa orang sangat bangga dengan cara dia menganalisa. Beberapa orang sangat bangga dengan cara dia mengolah sesuatu data, lalu dia dapat hasil. Sering ngomongkan, I see. Sering reject orang, ya kan? Ya itu masa lalu kita lah ya. Masa lalu kita begitu. Kayaknya orang salah aja, kita aja yang benar. Terus yang kedua tadi, oke, betul Imam Ghazali, ini saya lupa tadi. Kesombongan bisa disebabkan oleh banyak pengikut. Nomor berapa tuh berarti? Nomor 7. Jadi Imam Ghazali memasukkan salah satu indikator penyebab orang sombong itu follower. Tapi sebenarnya kesombongan itu bukan pada followernya, tapi di kolbunya. Dia haus pengikut. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jangan senang orang ada ngikutin kita atau nggak ngikutin kita. Kalau kita manusiawi ya, pengen ada yang follow kita ya, manusiawi. Tapi kolbu bilang kamu sama aja. Kamu banyak follower, kamu tidak banyak follower. Kamu kan kamu. Gitu. Apakah dirimu tambah bahagia dengan banyak pengikut? Apakah dirimu sengsara dengan sedikit pengikut? Apakah kebahagiaanmu ketika banyak orang mengikutimu? Banyak orang memujimu? Itu adalah cabang ria kecil. Jadi ria itu ada dua. Pengen dipuja, takut dicaci maki. Jadi sombong itu turunannya tipis sekali. Sombong, ada ria di situ. Beda sombong dan ria. Ria itu pengen terlihat keren dengan karya. Kalau sombong pengen terlihat keren dengan diri sendiri. Itu bedanya. Kita punya karya, apapun karya, baik foto, gaya. Kan foto yang bagus itu karya. Kalau orang kemudian moto dirinya terus dia upload. Hati-hati loh yang suka mengupload diri sendiri. Itu secara psikologi ada sesuatu. Ya, jadi kalau kita foto, kita kalau bareng, jangan sendiri-sendiri. Karena ada indikator narsis kalau suka moto begini sih. Cing. Itu ada sesuatu tuh. Kalau psikolog tuh ngerti. Tanya sama psikolog. Kalau saya nggak mendalami itu. Tapi itu berbahaya. Berarti dia suka memandang dirinya. Betul, kita semua senang memandang diri sendiri. Tapi narsis itu adalah sifatnya Allah. Kita nggak layak bersifat narsis. Ya, oke. Apabila izin bertanya. Saya. Antum yang nanya. Iya. Gimana cara menghilangkan penyakit-penyakit tadi yang mungkin salah satunya? Harus punya yang kita sebut mursyid, syekh, pembimbing spiritual. Ya, harus punya. Dan itu ukurannya bukan pada umur. Dia tua, umur 60, 70 terus jadi syekh. Belum tentu. Bukan pada gelar akademis, dia doktor pasti mursyid, belum tentu. Banyak kok mursyid-mursyid itu nggak sekolah, tapi kolbunya bener. Yang kedua, nah kalau ada mursyid tinggal dia turunin belajar zikir, nanti zikir-zikirnya itu akan merontokkan semua ini. Tapi nggak punya mursyid, maka ada alternatif kedua, punya kawan yang kolbunya
sehat. Bahasa tadi Uni, komunitas. Komunitasnya harus sehat. Supaya apa? Nanti komunitasnya itu yang akan menegur dia. Bahwa kamu ada masalah loh gitu. Itu perlu. Jadi kita kalau ditegur pasangan, ditegur oleh teman, kawan, terima. Berarti ada sesuatu yang gak benar pada diri kita. Itu. Cuma kadang-kadang kalau orang terdekat yang negur kayaknya susah nerima ya. Itu psikologis. Tapi belakangan kita bilang, oh iya juga ya. Oke. Orang yang paling berani memperhatikan kita adalah orang yang terdekat. Dan dia akan paling berani membicarakan terburuk dari diri kita. Kalau dia lakukan itu, berarti dia paling percaya sama kita dan paling sayang. Bukan paling benci. Jadi jangan salah paham. Itu ya. Kalau guru kan kadang-kadang masih jaga perasaan muridnya. Muridnya sudah pasrah. Jadi muridnya ada yang sodik, yang sudah pasrah. Ada murid yang masih setengah-setengah. Disinggung dikit nggak mau datang lagi. Ya. Ada murid yang sudah pasrah. Tanah semek nawa kok. Kalau Ali insya Allah. Nggak bisa juga. Maka yang ketiga, baca karya-karya Imam Ghazali tentang ringkasan Ihya Ulumuddin jilid, nggak usah pakai jilid itu, bab 21 sampai selesai. Di situ diajarkan pola-pola mengetahui penyakit kolbu. Yang dijelaskan oleh Imam Ghazali itu belakangan bernama Tazkiyatun Nufus. Ilmu itu melahirkan satu ilmu namanya psikologi Islam. Jadi Ghazali adalah menurut saya ya, father of Islamic psychology. Menurut saya loh, bisa jadi kurang. Kenapa? Dari terapi-terapi dia itu sangat ilmiah. Jadi dia kemudian menerapkan indikator-indikator yang ada dalam ilmu kedokteran, lalu dia ganti, cuma ganti ininya aja, datanya diganti. Misalnya ada orang sakitnya misalnya demam. Demam kan bukan penyakit. Demam, ditanya, kamu habis makan apa? Apa kamu ini dan segala macam. Oh, ternyata dia demam karena habis kena hujan, maka dikuatkan imunnya. Ada yang sakit karena perutnya error, panas, maka yang diobati perutnya. Ada yang sakit karena dia salah minum, maka minumannya harus diganti, harus dibersihin perutnya. Ada yang keracunan, maka apa penyebabnya nanti kelihatan obatnya dari situ. Imam Ghazali mengajarkan diagnosa penyakit kolbu yang sangat sesuai dengan ilmu psikologi modern. Ya, silakan dipelajari. Bukunya sudah ada dan saya rasa kita yang sudah ngaji ini wajib punya dan wajib baca bab 21 sampai selesai. Ringkasan Imam Ahmad Al-Ghazali. Jadi judulnya apa? Ringkasan Ihya Ulumuddin karya Ahmad Al-Ghazali. Tidak semua ringkasan karya Imam Ahmad yang namanya Ahmad. Judulnya Lubabul Ihya atau Lubul Ihya. Cari ya. Mungkin dikoordinir nanti dibaca. Nanti kita praktek gimana caranya. Jam 5. Aduh, Bu Haji, saya harus jalan, Bu Haji. Gak jauh sih, cuma lumayan jalannya agak berkelok-kelok. Mohon izin, semoga pertemuan ini bermanfaat. Ya. Kita tutup kajian kita dan baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.